Anissa yang pulang menggunakan taksi online bertanya-tanya dalam hati karena tidak menemukan mobil suaminya di depan rumah. Hanya ada sebuah mobil yang terparkir dan ia yakini itu adalah milik tetangga karena bukan mobil mewah seperti yang biasa digunakan oleh suami. Apa mereka belum pulang? Tapi ini udah mau maghrib. Anissa mulai cemas, gegas masuk ke dalam rumah. Ia mengernyit saat mendapati dua koper berukuran besar ada di ruang tamu. Ini kok ada koper di sini? Punya siapa ya? Wanita itu menoleh saat mendengar suara tawa. Yakin itu adalah suara putrinya. Gegas beranjak dari sana dan benar saja Keandra dan Kenzo sedang berada di ruang tengah. Lega rasanya mereka baik-baik saja. Ibu udah pulang. Kenzo menghampiri dan mencium punggung tangan ibunya, disusul oleh Keandra. Sayang, itu di depan koper punya siapa? Anissa bertanya sambil duduk di sofa ruang tengah. Punya aku, jawab Kenzo. Kenapa Ken bawa koper ke sini? Memangnya mau tinggal sama ibu? Anak itu mengangguk. Boleh kan, Bu? Anissa tersenyum. Ya boleh dong sayang. Masa nggak boleh? Ibu malah senang mengusap kepala putranya yang duduk di samping kanan. Tapi ayahnya Ken gimana? Emang boleh sama ayah kalau Ken tinggal di sini? Boleh Bu, kan ayah juga tinggal di sini. Apa? Pekik Anissa, nada suaranya sedikit naik. Memang belakang ini menjaga sikap pada pria itu karena tidak ingin melihat putrinya bersedih, tetapi bukan berarti juga suami bisa tinggal di sana bersamanya. Apa ibu marah? Tanya Kenzo dengan wajah polos dan tatapan sendu. Ia bertanya, bukannya malam itu ibu bilang boleh Ken sama ayah tidur di sini. Kenapa sekarang ibu marah? Keandra ikut bersuara, menatap dengan sedih. Anissa pun tidak tega dibuatnya. Enggak sayang, ibu enggak marah. Ibu cuma kaget aja. Tersenyum kaku. Benarkah? Itu suara Kenzo. Iya nak, tidak ada pilihan lain selain setuju untuk saat ini. Makasih ibu. Kenzo dan Keandra memeluk ibu mereka dengan senang. Tidak mungkin Anissa tega merusak kebahagiaan mereka. Udah pulang? Ayo sini cobain. Ayah bikin cemilan tapi nggak tahu rasanya enak atau enggak. Barah tiba-tiba saja muncul dari dapur dengan menggunakan apron, meletakkan sebuah piring berisi makanan di atas meja makan. Ayo Ken, kita cobain masakan ayah. Keandra beranjak lebih dahulu, disusul adiknya. Sementara Anissa masih diam di tempat sembari menatap mereka semua. Ia tidak pernah berpikir bahwa pria itu akan nekat seperti sekarang ini. Barah membuka apron, lalu meletakkannya di atas meja makan, mendekati sang istri dan duduk di sampingnya. Makasih, udah izinkan aku dan Ken tinggal di sini. Hah? Aku? Anissa terkejut mendengar ucapan suaminya. Iya, Ken bilang kamu izinkan aku dan Ken tinggal di sini. Makanya kami bawa pakaian ganti, sahut Bara. Anissa diam seraya mengingat-ingat. Rasanya ia tidak pernah mengatakan apa-apa pada putrinya. Apa mungkin pria itu berbohong? Malam itu Anissa mendengar Keandra bicara sendiri dengan sedih, mengatakan bahwa ia ingin memiliki orang tua lengkap yang harmonis. Boleh ibu masuk? Anissa mengetuk pintu kamar putrinya yang tidak tertutup rapat. Keandra segera mengusap air mata ketika mendengar suara sang ibu. Boleh bu. Anissa mendorong daun pintu menghampiri putrinya yang sedang duduk di atas tempat tidur. Ken kenapa belum tidur? Bertanya sambil mengusap kepala putrinya. Gak apa-apa bu, aku cuma belum ngantuk, jawab Keandra. Wanita itu membingkai wajah sang anak. Ken habis nangis ya? Kenapa? Apa yang Ken tangisi? Bu, kenapa aku gak kayak anak-anak yang lain? Mereka punya orang tua yang lengkap. Ada ayah, ada ibu, ada saudara. Ken juga kan punya semua itu, tapi tinggalnya terpisah.
teman aku semuanya tinggal bersama. Anissa merangkul tubuh Kendra dan membawanya ke dalam pelukan. Sayang, semua orang punya kehidupan masing-masing yang berbeda. Begitu juga dengan Kean dan teman Kean. Tapi aku mau, Bu, seperti mereka. Anak perempuan itu mulai terisak. Anissa menghela nafas panjang. Kean bisa kok seperti mereka. Kendra mengurai pelukan dengan antusias dan penuh harap pada sang ibu. Benarkah? Anissa mengangguk. Kan sama ayah boleh tidur di sini? Sekali lagi Kendra bertanya untuk memastikan. Lagi-lagi Anissa mengangguk. Ia tidak keberatan jika ayah dari anak-anaknya itu menginap di rumahnya. Makasih ibu. Kendra kembali memeluk ibunya dengan erat. Aku sayang sama ibu. Anissa tersenyum. Ibu juga sayang sama Kean. Mengusap punggung anak perempuannya. Dan sekarang Anissa paham, ternyata putrinya salah mengartikan apa yang ia katakan malam itu. Ia mengizinkan suami tidur di rumahnya, dalam artian menginap, tetapi sang anak mengira ayahnya boleh tinggal di sana. Wanita itu menghela nafas panjang. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain pasrah menerima. Kenapa? Apa ada yang salah? Barah yang sejak tadi melihat istri terbengong akhirnya bertanya. Aku mau ke kamar. Anissa bangkit berdiri dengan gerakan cepat. Hingga tiba-tiba saja kepalanya terasa seperti berputar dengan cepat. Ia terhuyung, namun sesaat kemudian terkejut karena tangan seseorang menahan tubuhnya yang hampir jatuh. Kamu gak apa-apa? Anissa melihat dengan jelas raut khawatir di wajah suaminya, tetapi segera mendorong tubuh pria itu agar menjauh. Tidak ingin terbawa suasana, hatinya tidak boleh goyah hanya dengan hal sepele. Aku gak apa-apa. Barah masih memegangi tangan wanita itu. Apa mau aku antar ke kamar? Tawarnya. Enggak perlu, tolak Anissa dengan cepat. Segera ia beranjak dari tempat itu, meninggalkan suami yang menatap cemas ke arahnya dan dua anaknya yang sedang asyik menikmati camilan buatan ayah mereka. Setibanya di kamar, Anissa duduk di tepi ranjang seraya meraba dadanya yang saat ini tengah berdegup kencang. Beberapa kali ia menarik nafas panjang dan mengeluarkannya dengan perlahan untuk menormalkan kerja jantung. Duh, ini kenapa jadi salah paham gini sih? Ini semua salah aku. Aku tidak memperjelas maksud perkataan aku sama Kean waktu itu. Dia mau tidur di mana kalau tinggal di sini? Kamar di rumah ini cuma ada 2. Anissa kini dibuat bingung. Udahlah, aku pikirkan nanti aja. Lebih baik aku mandi sekarang biar otak aku jadi segar. Anissa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu, tolong masukin ke sini mas, ujar Barah pada 2 orang yang menggotong tempat tidur berukuran kecil. Kendra dan Kenzo saling bertukar pandang, bertanya satu sama lain melalui tatapan. Tetapi Kenzo mengangkat bahu. Ia tidak tahu apa-apa. Karena penasaran, Kendra pun menghampiri ayahnya lalu bertanya, Ayah, ini untuk apa? Karena kamarnya cuma 2, jadi nanti Ken tidur di kamar Ken ya, tapi tempat tidurnya terpisah, jawab Bara. Setelah itu, ia pun sibuk membantu 2 orang pengantar tempat tidur yang beberapa saat lalu ia pesan, mengatur sedemikian rupa hingga di kamar Kendra yang berukuran tidak terlalu besar itu cukup untuk 2 tempat tidur, tetapi juga masih membuat anak-anaknya nyaman. Setelah 2 orang itu pamit, Kendra dan Kenzo menghampiri ayahnya yang masih berada di dalam kamar. Ayah, kenapa ayah nggak ajak ibu dan Kean tinggal di rumah kita aja? Di sana kan banyak kamarnya, Kenzo bertanya. Barah tersenyum pada putranya. Semoga lain waktu ibu mau. Kalau sekarang, kayaknya ibu belum mau. Tapi Ken boleh tanya sama ibu nanti. Siapa tahu kalau Ken yang ajak, ibu mau. Jadi nanti malam aku tidur di sini sama Ken. Iya, Barah mengangguk kemudian menoleh pada putrinya. Ken gak apa-apa kan berbagi kamar sama Ken? Anak perempuan itu menggelengkan kepala. Gak apa-apa kok ayah, aku seneng ada temennya. Ayo bantu ayah beresin pakaian Ken, ajaknya sambil menarik koper pakaian milik putranya.
Oke, dengan kompak dua anak itu menyahuti. Sedangkan Anisah keluar dari kamar setelah selesai mandi, tetapi tidak terlihat satu orang pun di sana. Mendengar suara dari arah kamar putrinya, ia segera menghampiri dan tentu saja terkejut melihat isi kamar yang sudah berubah. Ibu, lihat, nanti Ken tidur di sini sama aku. Dengan antusias Kendra bicara pada ibunya yang masih berdiri membeku di depan pintu. Anissa sama sekali tidak menyangka bahwa pria itu benar-benar mempersiapkan semuanya. Bahkan tempat tidur dan lemari kecil yang sedang diisi dengan pakaian Kenzo kini sudah memenuhi kamar putrinya. Makin runyam ini urusan, habis ini apa lagi? Gumam wanita itu dengan tatapan tidak percaya tetapi pasrah karena tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Anissa akhirnya memilih meninggalkan kamar putrinya lalu pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Ia butuh menenangkan diri untuk sekarang. Ia membawa gelas yang telah diisi dengan air putih keluar dari dapur dan duduk di kursi makan meneguknya hingga habis. Astagfirullah, kenapa semuanya jadi kacau gini sih? Anissa benar-benar tidak mengerti. Semakin berusaha ia menghindar, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Awas aja dia, kalau sampai modus minta tidur di kamar aku dengan alasan anak-anak. Geram wanita itu sembari menoleh ke arah pintu kamar putrinya, di mana terdengar suara tawa kedua anaknya. Entah apa yang mereka tertawakan. Anissa membuka tudung saji yang ada di atas meja, mengernyit karena di sana ternyata ada beberapa macam lauk. Tadi aku masak buat makan malam, nanti dibantu sama anak-anak, ujar Barah kemudian duduk di samping istrinya. Anissa menutup kembali tudung saji itu tanpa berkomentar apapun. Maaf, aku nggak ngasih tahu kamu dulu, ujar Barah lagi. Soal apa? Anissa bertanya tanpa menoleh. Soal kamar Kean, tadi aku udah coba telepon kamu, tapi HP kamu gak bisa dihubungi. Akhirnya aku sok tahu aja soalnya kalau nunggu kamu pulang takutnya keburu tutup toko kasurnya, jawab Bara. Anissa diam. Ponselnya memang habis baterai. Ia baru menyadari hal itu saat hendak memesan taksi online. Ketika ia akan pulang, akhirnya Rosilah yang memesan taksi online. Kamu gak marah kan? Dengan ragu Barah bertanya karena wanita itu diam saja. Anissa menoleh menatap suami yang juga sedang menatapnya. Terserah Mas aja, lakukan apa yang mau Mas lakukan. Ketika hendak beranjak, Bara menahan tangannya. Apalagi, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menyesal. Coba Mas lempar gelas itu, tunjuk Anissa pada gelas yang ada di atas meja. Lempar sampai hancur. Apa setelah itu gelasnya akan kembali utuh seperti semula? Aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Aku udah maafin, tapi bukan berarti semua bisa kembali seperti dulu. Maaf, hanya itu yang bisa Bara ucapkan. Kalau sejak awal Mas mengajak aku menikah dengan perjanjian, aku masih bisa terima. Tapi apa yang Mas lakukan? Mas seperti mengangkat aku ke langit, membuat aku merasa jadi orang yang paling beruntung karena dicintai saat aku kehilangan orang tua dan satu-satunya keluarga yang aku miliki. Tetapi hanya dalam hitungan jam, Mas jatuhkan aku dari tempat tertinggi ke dasar jurang. Itu sakit, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, rasa sakit itu masih bisa aku ingat. Untuk pertama kalinya, Anissa mengungkapkan isi hati yang selama ini menyesakkan dada pada orang yang bersangkutan. Ia menangis terseduh mengingat semua yang terjadi. Cobaan yang datang bertubi-tubi kala itu hampir saja membuatnya tidak waras.
Mas pikir mudah aku menjalani semua ini? Aku bahkan pernah membenci putriku sendiri sebagai pelampiasan rasa sakit yang aku rasakan. Kalau saja Allah nggak ngasih aku orang-orang yang peduli di saat aku terpuruk, mungkin sekarang aku sudah hilang akal. Anissa kembali keluarkan unek-unek. Barah tidak mampu mengatakan apapun sekarang. Rangkaian kalimat yang sudah ia siapkan untuk disampaikan pada sang istri seakan menghilang dari kepalanya. Barah tidak pernah tahu bahwa istrinya sesakit itu karena selama ini saat mereka tinggal bersama dahulu, wanita itu tidak pernah menunjukkan bahwa ia terluka, tetapi justru sebaliknya. Anissa terlihat baik-baik saja, bahkan sering menyiksanya dengan permintaan tidak masuk akal dan berdalih ngidam. Namun kini ia baru mengetahui semuanya. Begitu rapat dan pintarnya wanita itu menyimpan luka hingga ia pun tidak menyadarinya. Jangan banyak berikan janji pada anak-anak. Seharusnya Mas bikin mereka bisa menerima kenyataan bahwa orang tua mereka berbeda dengan orang tua teman mereka yang lain. Anissa beranjak setelah mengatakan hal itu. Barah masih terdiam di tempat semula, tubuh seperti kaku, hingga tidak berusaha mengejar sang istri, meskipun hatinya ingin melakukan itu. Ayah lagi apa? Apa ayah nangis? Keandra menatap penuh tanya pada sang ayah. Ia mengusap pipi pria itu, lalu melihat telapak tangannya basah. Apa ini air mata? Ayah nangis ya? Barah tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap putrinya, sedang sendu kemudian memeluknya dengan erat. Ayah minta maaf sayang. Maafkan ayah. Kenapa ayah minta maaf lagi? Ayah kan udah minta maaf dan aku udah maafin ayah, saut Keandra, tetapi ia tidak mendapat jawaban apapun dari ayah. Justru pelukan pria itu semakin kuat. Ayah, tolong lepas, aku gak bisa nafas. Barah melepaskan pelukan. Maaf sayang, ayah jangan nangis lagi. Aku udah maafin ayah kok. Keandra mengusap pipi ayahnya. Nanti gantengnya ayah hilang kalau nangis. Barah terkekeh mendengar perkataan putrinya. Kian gak benci sama ayah. Kenapa aku harus benci sama ayah? Karena ayah udah ninggalin Kean. Kepala anak itu menggeleng. Kata ibu, ayah gak ninggalin aku. Ayah kerja cari uang buat jajan aku, buat sekolah aku, buat semuanya pokoknya. Barah lagi-lagi terdiam. Ia pikir Anissa memberitahukan semua pada putrinya sengaja agar anak itu membencinya, tetapi ternyata tidak. Lalu kenapa waktu itu Ken gak suka sama ayah, gak mau jadi anak ayah? Soalnya ayah nyebelin. Aku gak mau punya ayah yang nyebelin. Ibu juga suka nangis kalau makan. Aku kira gara-gara ayah, tapi kata ibu nangis karena lagi kangen sama kakek dan nenek, bukan karena ayah, jawab Keandra seadanya. Barah lagi-lagi tidak mampu berucap. Rasa bersalah dan sesal itu kini semakin memenuhi hatinya. Entah bagaimana ia harus menebus semua itu. Ken mana? Tanya Barah setelah beberapa saat dan ia sudah bisa menguasai diri. Ada lagi di kamar, lagi nyobain kasur baru. Katanya kasur itu kecil, beda sama yang di rumah ayah, besar. Celoteh Keandra. Barah terkekeh. Apa Ken mau tinggal sama ayah? Kepala anak itu menggeleng. Aku mau tinggal sama ibu aja. Kalau ibu mau tinggal sama ayah, aku juga akan ikut. Kalau ibu mau tinggal di sini, aku ikut ibu juga. Barah hanya tersenyum menanggapi jawaban Keandra sambil mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang.